Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kisi Rahmasari, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana difusi dan osmosis. Tujuan 1. Mengamati proses difusi. 2. Mengamati proses osmosis pada kentang. Difusi. Alat dan bahan. 1. 2 buah teh celup. 2. 2 gelas plastik dengan ukuran yang sama. 3. Air hangat. 4. Air dingin. Dari kulkas ya. Langkah kerja. 1. Isi gelas A dengan air hangat dan gelas B dengan air dingin dengan volume yang sama. 2. Masukkan teh celup ke masing-masing gelas. 3. Diamkan selama 20 menit. 4. Amati apa yang terjadi. 5. Isikan hasil pengamatan Anda ke dalam hasil pengamatan. Kerja. Isi gelas A dengan air hangat dan gelas B dengan air dingin. Dengan volume yang sama ya. Masukkan teh celup di masing-masing gelas. Diamkan selama 20 menit. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan proses difusi. 1. Setelah teh masuk ke dalam air, apa yang terjadi? Gelas A atau air hangat, teh yang mula-mula kering dimasukkan ke air hangat. Teh langsung terlarut dan air cepat berubah warna menjadi kemerah-merahan yang pekat. Gelas B atau air dingin, teh yang mula-mula kering dimasukkan ke air dingin. Teh beberapa menit baru melarut dan air berubah warna sedikit menguning lalu sedikit memerah. 2. Apakah terjadi perubahan warna pada masing-masing gelas? Jawab, iya, terjadi perubahan warna. 3. Jika terjadi perubahan warna, proses apakah yang menyebabkan hal tersebut? Jika tidak terjadi perubahan warna, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawab, adanya perubahan warna karena pengaruh suhu tinggi dari air hangat atau dalam gelas A yang menyebabkan sel-sel dalam teh mudah terlarut atau terurai. Sel-sel dalam teh mudah menembus dinding atau kantung teh. Kemudian teh terlarut dengan air sehingga menyebabkan warna air menjadi merah pekat. Hal ini dinamakan proses difusi. Tidak terjadi perubahan warna karena suhu rendah dalam gelas B yang menyebabkan sel-sel dalam teh lama dan tidak mudah terlarut. 4. Berdasarkan pengamatan Anda, gelas manakah yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu? Dan jelaskan apa penyebabnya. Jawab, gelas A yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu karena mengalami proses difusi pada teh dalam air hangat.
dengan suhu air yang tinggi mempermudah atau mempercepat teh terlarut dan berwarna sangat pekat. 5. Kesimpulan. Kita telah melakukan percobaan sederhana atau difusi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi atau teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah air, maka membuat warna air menjadi berubah warna. Suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Semakin tinggi suhu air, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Halo, di sini saya akan melakukan percobaan sederhana osmosis pada kentang. Alat dan bahan: 1 atau 2 buah kentang. 2 gelas plastik dengan ukuran yang sama. 3 air biasa. 4 larutan garam atau air plus 3 sendok makan garam. 5 sendok. 6 kantung plastik. 7 karet gelang. Langkah kerja: 1. Isi gelas A dengan air biasa dan gelas B dengan larutan garam atau air plus 3 sendok makan garam. 2. Potong kentang berbentuk bulat atau persegi panjang dengan ukuran dan ketebalan yang sama sejumlah 1 potong kentang untuk masing-masing gelas. 3. Rendam selama 1 jam. Pastikan seluruh bagian kentang terendam. 4. Tutup masing-masing gelas dengan plastik dan karet gelang. 5. Amati apa yang terjadi. 6. Isikan hasil pengamatan Anda ke dalam hasil pengamatan. Langkah kerja percobaan osmosis pada kentang. Isi gelas A dengan air biasa dan gelas B dengan larutan garam. Volumenya harus sama, volume air. Kita masukkan 3 sendok garam ke gelas B. 1 2 3. Masukkan potongan kentang yang dipotong sama, ukurannya sama, masukkan. Rendam selama 1 jam. Pastikan sebagian seluruh kentang terkena air. Tutup masing-masing gelas dengan plastik dan kita kasih karet gelang. Kita tunggu.
Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan proses osmosis. 1. Bagaimana tekstur kentang ketika sebelum dan sesudah percobaan? Jawab. Gelas A atau berisi air biasa, tekstur sebelum direndam, keras, mudah patah. Tekstur setelah direndam, keras, mudah patah. Gelas B atau berisi air garam, tekstur sebelum direndam, keras, mudah patah. Tekstur setelah direndam, lentur, tidak mudah patah. 2. Peristiwa apa yang terjadi pada gelas A? Jawab. Tidak terjadi peristiwa apapun pada gelas A karena kentang sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam air biasa teksturnya sama, yaitu keras dan mudah dipatahkan. 3. Peristiwa apa yang terjadi pada gelas B? Jawab. Peristiwa yang terjadi pada gelas B ketika kentang dimasukkan ke gelas yang berisi air larutan garam, kentang mengapung dan ada gelembung yang menempel pada kentang ataupun gelasnya. Kentang yang awalnya mengapung, setelah 1 jam kentang sudah tidak mengapung lagi. Saat kentang dikeluarkan dari air larutan garam, teksturnya menjadi lentur dan susah dipatahkan. 4. Kesimpulan. Kentang yang dimasukkan ke dalam air larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lentur dan lebih sulit dipatahkan. Hal ini disebabkan terjadinya krenesi atau pengerutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Sekian video percobaan sederhana proses difusi dan osmosis dari saya. Maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.